Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang tafsir Al-Qur'an. Ada yang menarik di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, 59. Kenapa menarik? Di sini ada kalimat fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Ada kalimat rijzan. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu rijzan. Apa itu rijzan? Di dalam terjemahan disebutkan rijzan itu petaka, malapetaka. Ada juga yang menerjemahkan wabah. Dan setelah kita lihat tafsirnya, di tafsir Ibnu Katsir, bahkan sebagian ulama ar-rijzu itu juga berarti ta'un. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang bersambung hingga sampai kepada Sa'ad bin Malik. Maka ini perlu kita kaji karena Allah juga pernah menurunkan wabah kepada Bani Israel. Apa sebabnya? Mari kita kaji sehingga kita nanti bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan hikmah kenapa kok sampai Allah menurunkan wabah kepada suatu kaum. Kita bacakan ayatnya dalam Al-Baqarah ayat 58-59. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tepatnya di sini ringkasan mukhtasar Ibnu Katsir di jilid pertama, disebutkan setelah Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, mereka itu diperintahkan Allah untuk berjihad melawan kaum Amalikah yang kafir. Karena di sana ada tanah warisan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Tapi ternyata Bani Israel justru mereka menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak mau berjihad dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tidak taat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka sehingga mereka ditelantarkan Allah di padang Sahara, padang pasir berpuluh-puluh tahun, bahkan dalam satu riwayat hingga 40-an tahun mereka terombang-ambing di padang Sahara selama 40 tahun. Itu hukuman atas mereka yang tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi mereka untuk memasuki tanah di Baitul Muqaddas tadi itu. Tapi dengan syarat, dengan perintah juga dari Nabi Musa alaihissalam agar mereka memasukinya dengan bersujud dan mengucapkan hapuskanlah kesalahan kami. Hapuskanlah kesalahan kami. Kalau dalam ayatnya disebut wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Tapi lagi-lagi Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk memasukinya dengan bersujud dan mengucapkan kalimat meminta ampunan kepada Allah, mereka justru ketika memasuki gerbang Baitul Muqaddas tadi itu dengan menyeret pantatnya, itu tanda bahwa mereka itu menghina, merendahkan Nabi Musa merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka mengatakan habbatun fi sya'rah, habbatun fi sya'rah, habbatun fi sya'rah.
kalimat yang diubah. Allah memerintahkan mereka untuk mengatakan meminta ampunan kepada Allah, mereka justru merubahnya dengan habbatun fisya'rah. Karena pengingkaran mereka dan mereka merubah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab untuk mereka. Fa'anzalna 'alladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka akhirnya Allah turunkan azab yang berupa rijzan tadi itu. Sebagian mufassir mengatakan rijzan tadi adalah ta'un. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang bersambung hingga kepada Sa'ad bin Malik yang sudah kami terangkan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari tafsir tadi itu, maka jelas sesungguhnya Allah itu ketika menurunkan wabah, pasti di sana ada hikmah, ada pelajaran. Kalau dalam ayat yang kami bacakan, maka sungguh di antara wabah yang Allah berikan, ta'un yang Allah berikan kepada Bani Israel itu, karena mereka enggan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Islam, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka merubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan mereka merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan azab wabah kepada mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari semua kita berintrospeksi. Mari kita jadikan syariat Allah adalah hukum tertinggi, dan mari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar kalimat la ilaha illallah dialah kalimat yang paling tinggi dan hukum Allah adalah hukum yang paling tinggi. Barakallahu fikum, semoga Allah segera angkat wabah corona ini. Allah jadikan kaum mukminin umat yang mulia, umat yang tinggi, dan semoga syariat Allah tegak di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Akhirul da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.